Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Silakan masuk. Silakan masuk semua. Oke, silakan duduk. Ya, silakan masuk semua duduk ya. Silakan. Oke, silakan. Ya, di tempat masing-masing ya. Oke. Terima kasih nak ya kepada anakku di sini itu yang sudah meluangkan waktunya sehingga bisa datang di ruangan ini ya. Oke, terima kasih secara sukarela sudah mau datang ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ya, alangkah baiknya sebagai orang yang beragama ya, kita sepatutnya lah kita berdoa ya, supaya kegiatan kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tujuan kita itu tercapai ya. Oke, santai ya? Iya, santai. Oke, kira-kira ada yang mau memimpin doa di sini? Saya, Pak. Oh iya, oke. Silakan coba maskernya diangkat tolong ya. Ya, supaya kelihatan gagahnya ya. Ya, oke, silakan nak. Siapa? Ismail, Pak. Ya, oke, Ismail, silakan berdoa nak. Sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ismail ya yang sudah memimpin doa ya. Oke, kira-kira di sini kalian sudah kenal tidak? Belum, Pak. Belum? Oh belum ya, karena ya ada barangkali yang berbeda kelas ya. Oke, supaya lebih mengakrabkan kita, sebaiknya kita memulai perkenalan kita dulu ya. Teknik perkenalannya begini ya. Sebentar Anda sebutkan nama dan hobinya. Hobinya itu dicontohkan dengan sebuah gerakan ya. Gerakan. Contoh misalnya nih. Nama saya Nasrullah. Hobi saya misalnya pencak silat ya. Gitu ya. Nama saya si A. Hobi saya makan ya. Paham ya? Nah, kemudian menyebutkan nama orang di samping kiri dan orang di samping kanan. Paham ya? Paham ya? Baiklah, perkenalan kita mulai dari saya ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Pak Nasrullah. Hobi saya itu nama saya Nasrullah, samping kanan saya Salman ya. Hobi saya itu olahraga ya. Oke, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Salman. Hobi saya berpuisi. Samping kiri saya Pak Nasrullah dan samping kanan saya Fitria. Oke, Salman ya? Ya, Pak. Oke, nama teman kita ini namanya Salman, hobinya puisi ya, orangnya puitis ya. Oke, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Fitria. Hobi saya baca novel. Samping kiri saya ada Salman dan samping kanan saya ada Trimurti. Oke, namanya Fitria teman-teman ya. Ingat, namanya Fitria. Oke, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Trimurti. Hobi saya olahraga. Samping kiri saya Fitria, samping kanan saya Nurul Anissa Rahman. Oke, sama dengan hobinya Bapak ya, olahraga ya. Oke, namanya Trimurti ya. Oke, berikutnya. Nama saya Nurul Anissa Rahman. Hobi saya nonton drakor. Di samping kiri saya Muhammad Trimurti dan di samping kanan saya Desi Bernam. Nonton drakor ya, pecinta Korea ya. Oke, namanya tadi Nisa ya. Nisa. Oke, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Desi Purnama. Hobi saya menyanyi. Di samping kiri saya Nurul Anissa Rahman dan di samping kanan saya Ismail. Namanya tadi Desi ya. Desi, hobinya menyanyi ya. Oke, berikutnya yang memimpin doa tadi. Perkenalkan, nama saya Ismail. Hobi saya olahraga. Di samping kiri saya Desi Purnama dan di samping kanan saya Prasu. Oke, namanya Ismail ya.
hobinya sama, olahraga ya. Oke, jadi kita sudah kenal ya. Jadi kalau ketemu di luar, di jalan ya saling sapa ya, jangan ada yang sombong ya. Nah, kita saling sapa ya, karena kita adalah makhluk sosial ya. Oke, baiklah, sebelum kita memasuki kegiatan kita ya, kita sudah berkenalan tadi, perkenalan kita ya. Oke, berikutnya kira-kira anakku ingin tahu kenapa saya panggil ke sini? Tidak ya? Oh, tidak ya. Oke, tujuan Bapak panggil ke sini itu melakukan konseling kelompok ya, konseling kelompok. Kira-kira ada yang sudah melakukan sebelumnya konseling kelompok? Belum, Pak. Belum ya? Oke, Bapak jelaskan sedikit nah ya. Jadi konseling kelompok yaitu sebuah bantuan yang diberikan oleh konselor Bapak sebagai guru BK kepada konseling anak-anakku sebagai siswa atau peserta didik, bagaimana anak-anakku bisa dibantu untuk keluar dari masalah yang anak-anakku hadapi ya, dengan tentunya menggunakan teknik kelompok ya, paham ya? Jadi sebentar kita diajar bagaimana supaya bisa sedikit keluar dari permasalahan atau masalah yang anak-anakku hadapi ya. Oke, Bapak akan menjelaskan bagaimana itu konseling kelompok ya. Jadi dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas yang harus Anda tahu ya. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan ya. Jadi sebentar di sini ketika teman-teman tak cerita masalahnya, mudah-mudahan rasanya tidak terbongkar ya. Jadi kita berjanji nanti tidak menceritakan masalah yang diceritakan oleh teman, jangan sampai keluar jadi bukan rahasia lagi ya. Jadi berjanji nah ya. Oke, alangkah baiknya supaya lebih menguatkan kita punya rahasia ya, Bapak aja untuk melakukan namanya ikrar ya. Ikrar ya. Jadi coba angkat tangannya. Nah, ikuti saja kata-katanya Bapak ya. Oke. Nama saya Putri Sarman. Berjanji untuk tidak mengeluarkan informasi dalam konseling kelompok ini di luar apabila kami menceritakannya kami bersedia menerima sanksinya. Oke, sudah ya. Jadi anak-anakku sudah melakukan ikrar ya, supaya jangan ada yang informasi di sini rahasia teman tanya Anda ceritakan di luar ya. Paham nah ya? Oke, paham. Yang berikutnya itu ada namanya asas kesukarelaan. Apa itu? Adalah asas di sini anak-anakku semua diharapkan secara sukarela menceritakan permasalahannya ya. Jadi sukarela diceritakan di permasalahan, tak jangan malu ya, karena sudah kita diikrar janji supaya informasi di sini tidak sampai keluar ya. Paham nah ya? Paham. Oke, paham. Oke, barangkali kita sepakat waktunya ya. Waktunya di sini yaitu 1 kali, kita sepakati 1 kali 45 menit ya. 1 kali 45 menit ya. Kalau sampai 40 menit kita sudah kegiatan kita ya. Oke, sebelum kita masuk kegiatan inti ya, kita Bapak ini melakukan sebuah permainan ya. Permainan melatih kefokusan kalian ya. Nah, jadi sebentar Bapak ini melatih ustaz ya. Coba Bapak uji dulu ya pengetahuannya tentang nama-nama anggota tubuh di wajah kalian. Coba mana jidat kalian? Jidat ya. Mana hidung kalian? Mana telinga kalian? Mana rambut kalian? Mana dagu? Oke, paham ya?
Nah, mulai permainannya nak ya. Iya, Pak. Oke. Jadi clue-nya tadi sama ya. Oke, coba pegang dagunya. Hampir salah ya. Coba pegang telinga. Pegang hidung. Pegang pipi. Oke. Jadi saya harap sudah benar ya. Jadi anak di sini hampir semua tadi itu sebenarnya sudah bagus fokusnya ya. Bagaimana kalian fokus kepada sesuatu hal ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke tujuan kita kali ini. Bapak yang menjelaskan bahwa yaitu bagaimana merubah kebiasaan buruk kita, yaitu menyontek ya. Biasa kita menyontek, mau dirubah itu ya. Ini penting, kenapa? Karena menyontek sebenarnya itu cikal bakal dari korupsi ya. Nyontek itu sebenarnya sebuah perilaku yang tidak jujur ya. Oke, selanjutnya ya, Bapak akan mempersilahkan kepada kalian sebentar ya, menceritakan atau mengungkapkan masalahnya satu per satu ya. Satu per satu. Saya mulai dari Salman. Coba silahkan, apa kira-kira masalahnya ini? Masalah saya Pak, Keras suaranya. Keras ya. Coba buka masker. Ya. masalah saya Pak, itu saya sering menyontek pada saat ulangan fisika dan matematika Pak. Oh, biasa menyontek ya pada saat ulangan fisika dan matematika ya. Ya. Salman. Coba Fitri. Kalau saya Pak sering menyontek tugas teman saya. Tugas. Sering ya? Iya Pak. Oh iya, sering menyontek tugas temannya ya. Kalau ada tugas biasa nanti ya. Coba siapa? Tri ya? Oke. Kalau saya Pak sering menyontek pada saat ulangan Pak. Coba masukkan ini kan? Ya, supaya kelihatan gagahnya ya. Biasa menyontek Pada saat ulangan. pada saat ulangan, sama, hampir sama ya. Nah, coba Nuranisa. Kalau saya Pak sama Fitri ya Pak, sering menyalin tugas teman saya. Oh, sering menyalin tugas teman ya? Iya Pak. Sama ya. Ya, mudah bisa dirubah nanti. Berikutnya, Desi. Kalau saya Pak sering menyontek ketika ulangan karena tidak pede dengan jawaban sendiri. Kurang pede ya, kurang percaya diri dengan jawabannya ya. Oke, berikutnya Ismail. Kalau saya Pak bukan ulangan saja, tapi kadang setiap hari saya nyontek Pak. Hampir setiap hari ya, coba sekali. Ya, oke. Jadi hampir setiap hari nyontek ya? Iya Pak. Oh, ya. Artinya jangan sampai jadikan sebagai sebuah hobi, ya. Jangan ya. Oke, terima kasih kepada anakku yang telah mengungkapkan masalahnya ya. Bagaimana kalau kita fokus dulu kepada permasalahan teman kalian dulu ya? Kita fokus dulu. Kira-kira menurut kalian mana yang harus diutamakan dulu di sini? Ya Pak, mungkin masalahnya Salman dengan Trimurti dulu yang diselesaikan Pak. Masalah Salman dan Trimurti ya. Oke, bagaimana yang lain? Sepakat ya? Oke, jadi kita tentukan dulu masalah dari teman kita fokus dulu masalahnya Salman dan Trimurti. Coba berdekatan dulu ya, Salman sama Trimurti ya. Oke. Nanti pertama berikutnya kita pindah ke masalah kalian ya. Bukan berarti masalah kalian tidak penting ya, cuma kita fokus dulu kepada masalah teman kita ini ya. Oke, saya coba bertanya kepada Salman ya. Begini ya, kira-kira kalau diskalakan ya, ada skala, ada rankingnya ya, 1 sampai 10, kebiasaan menyuntik yang pernah Anda lakukan, kira-kira berada di skala mana ya? Misalnya anggaplah 1 itu jarang sekali dilakukan, 10 itu
sering sekali. Kira-kira Nasalman itu skalanya di mana di situ? Kalau saya pikir Pak, ada di skala 7. Skala 7. Ya. Kalau skala 7 ya lumayan sering ya. Lumayan sering ya. Kalau tri, kira-kira nih penggambarannya dari skala tadi yang saya ceritakan sama Salman, kira-kira kebiasaan menyuntik Anda terletak di skala mana? Hampir sama dengan Salman Pak, kira-kira skala 7. Skala 7? Berarti hampir juga ya, hampir setiap ulangan matematika, fisika, itu menyuntik ya. Nanti tidak menyuntik barangkali kalau pengawasnya ketat ya. Oke, terima kasih ya. Berikutnya begini, saya pindah ke Salman ya. Coba bayangkan ya, ketika ceritanya besok ya, tadi malam kan udah tidur, besoknya ketika ulangan fisika atau kimia tidak menyuntik, kira-kira apa yang Anda rasakan itu, apa yang Anda alami kira-kira? Sangat senang sekali Pak. Senang? Ya, senang sekali. Kenapa senang? Karena salah satu pengalaman yang bagaimana saya tidak mengenai dalam ulangan fisika yang matematika. Oh, salah satu pengalaman yang mengesankan ya, tidak menyuntik lagi, artinya senang sekali dia lakukan ya. Oke, saya fokus dulu ke Salman ya. Pernah tidak ini anak Salman tidak menyuntik ketika ulangan fisika atau kimia? Pernah Pak. Pernah ya? Ya, Pak. Kira-kira kenapa tidak menyuntik? Karena saya Pak, sebelum ulangan saya mengatur terlebih dahulu waktu saya Pak untuk belajar Pak. Oh, artinya Anda persiapkan diri sebelum ulangan, belajar menyuntik ya? Ya Pak. Oke, bagus ya, bagus. Berarti ada memang sebenarnya sebuah kesempatan menyuntik itu tidak bisa Anda bisa keluar dari menyuntik itu ya. Salah satunya tadi yang Anda sebutkan karena Anda mempersiapkan dari tadi malam di rumah ya, artinya belajar ya. Oke. Jadi barangkali itu bisa menjadi sebuah solusi nak ya. Salman, jadi ketika misalnya ujian dekat-dekat ujian fisika atau matematika, Anda persiapkan belajar dengan baik ya. Oke, paham ya? Oke. Jadi itu syarat Salman jadikan itu sebagai sebuah komitmen ya. Artinya jadikan itu ketika mau ulangan silakan Anda belajar, persiapkan ya. Nah, jadikan ini sebagai sebuah pembiasaan ya, komitmen supaya Anda bisa keluar dari masalah kebiasaan Anda menyuntik ya. Paham ya? Paham, Pak. Jadi minggu depan saya panggil Kilai ke sini ketika sudah ulangan fisika atau matematika, apakah Anda masih menyuntik setelah melakukan tadi yang Anda lakukan sebelumnya ya, yaitu mempersiapkan belajar sebelum ujian ya. Coba siapa trik? Coba trik. Tadi skalanya sudah ya, hampir sama dengan Salman. Anda berada di skala 7 ya, artinya hampir sering sebenarnya ya. Oke, cari keseringan Anda ini ya. Coba Anda bayangkan nih, ketika besok Anda ceritanya terbangun, kemudian ujian matematika berlangsung dan Anda tidak menyuntik, kira-kira apa yang Anda rasakan atau alami di situ? Tentunya saya masih senang Pak, karena bisa lagi dipercaya sang guru. Oh, artinya selama ini tidak dipercaya ya? Selalu dikira menyuntik ya? Ya, jadi senang sekali rasanya ya ketika Tri bisa keluar dari kebiasaan menyuntiknya. Coba saya ajak lagi berpikir, kira-kira itu pernah tidak dalam ulangan matematika atau fisika tidak menyuntik? Pernah Pak? Pernah ya? Pernah. Kapan? Hampir sama dengan Salman Pak. Saya tidak menyuntik ketika mengatur waktu saya untuk belajar pada saat ujian akan berlangsung. Oh ya, jadi intinya di sini sebelum ujian mengatur waktu belajar ya, supaya tidak menyuntik lagi pada saat ujian matematika atau fisika ya. Oke. Solusinya sebenarnya sudah ada ya, sudah ada dari kalian ya, bahwa ternyata masalahnya adalah karena kalian tidak belajar malamnya ya.
Nah, solusinya yaitu coba belajar dulu ya. Malamnya sebelum ulangan ya. Nah, supaya bisa keluar dari kebiasaan malas ini ya. Apa kebiasaan menyontek ya. Oke, saya berharap keduanya ini menjadikan solusi tadi itu sebagai sebuah komitmen. Coba kita lakukan, coba ya. Terapkan dalam kegiatan kita nanti. Ketika mau ujian coba belajar ya, apakah mesti menyuntik ya atau tidak ya. Nanti berikutnya saya panggil lagi ke sini ya dengan teman-teman yang lainnya. Oke, barangkali untuk hari ini hampir tujuan kita, kegiatan konseling kelompok kita akan berakhir ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin berikan sedikit pencerahan bahwa menyuntik itu sebenarnya itu sebuah perbuatan tidak terpuji ya, sebuah perbuatan yang tercela sebenarnya ya. Cikal bakal dari korupsi ya. Jadi karena itu sebenarnya bukan hasil kerja kita ya, bukan hasil jerih payah kita ya, kita mau instan ya. Oke. Sebelum kita tutup kegiatan konseling kita ini, jadi saya berharap ya, tadi ini nanti aku ini yang dua tetap pegang itu sebagai sebuah komitmen ya, paham ya? Oke, minggu depan ya kita lanjut dengan materi yang sama ya. Anak-anakku datang di sini ya dengan waktu yang hampir sama. Berikutnya kita tanya nanti ini apakah ada perubahan dari skalanya tadi ya. Kemudian kita lanjut ke materi yang lain ya, anak-anak ini yang lain ya. Oke, barangkali itu dari Bapak ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini itu bisa, tujuan kita bisa tercapai ya. Paham ya? Oke, paham ya, sudah mengantuk ya? Paham ya? Ya, paham supaya segar ya? Oke. Sebelum kita tinggalkan ini, marilah kita menutup kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.